Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ya Rabbal Alamin. Kemarin terakhir itu zawalul aqli, pembatalan wudu itu adalah hilangnya akal binaumin dengan sebab tidur, kemudian apalagi kemarin ighma, pingsan, mabok, gila, itu semuanya membatalkan kepada wudu atau asbabul hadath. Kemarin illa nauma qa'idan mumakkinan, illa nauma terkecuali tidur, qa'idan orang yang duduk, mumakkinan menetapkan maq'adahu kepada pantatnya minal ardi di bumi, sawa'un ar-raqib, baik dia raqib berkendara, wal mustanid atau yang nyender, walau li syai'in, walaupun kepada sesuatu, lau uzila kalau dihilangkan sesuatu, la saqata pasti terjatuh orang tersebut, wa ghairuhuma dan selain yang dua barusan. Nah sekarang masalah nih, ada masalah baru. Kalau masalah ini satu, jawabannya satu, tapi yang kedua ini panjang masalahnya, jawabannya satu. Masalah yang pertama, falau nama, kalau tidur seseorang mumakkinan dalam keadaan mumakkin. Mumakkin itu menetapkan pantatnya ke bumi. Fazalat, maka mengangkat aliyatahu, pantatnya orang tersebut, qablan tibahihi, sebelum bangun orang tersebut, intaqadha, maka batal. Zala, paham tak? Jadi dia begini nih, dia begini. Dia begini, kadang-kadang dia pas sebelum bangun dia begini. Baru bangun, udah ngangkat dia. Kadang-kadang orang tidur. Tuh, tapi dia ngangkatnya sebelum apa? Sebelum bangun. Intaqadha. Batal dia wudunya. Alhamdulillah, falau nama mumakkinan fazalat al-yatahu qablan tibahihi intaqadha. Alhamdulillah. Kenapa intaqadha? Karena ada satu masa tidur pantatnya ngangkat. Nah, itu udah batal wudunya. Nah, ini masalahnya panjang, beberapa, tapi jawabannya satu. Fala yanqud, di ujung. Jadi kalian catat masalahnya. Au ba'dahu. Ini lanjutan kepada masalah falauna mamumakkinan fazalat aliyatahu qablan tibahihi intaqadha. Tapi ini mah au ba'dahu, kalau ditakdirkan begini. Au launa mumakkinan fazalat aliyatahu ba'dan tibahihi. Sekarang mah ba'da. Jadi dia bangun dulu begini, baru ngangkat apanya? Pantatnya. Itu udah jelas. Batal apa enggak? Enggak batal. Cuman ini masalahnya, maksudnya dia agak panjang dia. Jawabannya satu. Au ba'dahu, atau setelah dia bangun, hak kembali kepada intibah. Kalau ditakdirkan au ba'dan tibahihi. Au ma'ahu, ay ma'al intibah. Atau dia bareng nih sama intibahnya. Au syakka, atau ragu-ragu. Aduh, tadi pas pantat ini ngangkat, ini bareng sama bangun tidur, apa sebelum bangun tidur, apa setelah bangun tidur? Aduh, ragu-ragu. Au syakka, ragu-ragu. Au saqatat yadahu 'alal ardi, atau yang jatuh apanya? Tangannya ke bumi. Wa huwa naimun. Tapi dia masih tetap tidur, mumakkinan maq'adahu. Jadi tangannya ngenahan, agak ngeganjel. Ketahan sama tangan. Berapa tuh? Au ba'dahu 1, au ma'ahu 2, au syakka 3, au saqatat yaduhu 'alal ardi wa huwa naimun mumakkinun maq'adahu 4. Au na'isa, atau ngantuk. Kalau sekarang mana? Orangnya ngantuk. Siapa ngantuk itu? Wahwa, orang yang ngantuk itu. Wahwa, dan orang ngantuk itu ghairu mumakkinin, tidak menetapkan pantatnya. Tapi posisi ngantuk, bukan tidur. Siapa orang yang ngantuk? Wahwa, orang yang ngantuk itu yasma'u, masih mendengar, wala yafhamu, dan tidak faham.
Jadi kalau ente membedakan mana tidur, mana ngantuk, bedanya kalau ngantuk itu yasma' wa la yafham. Masih dengar orang ngomong di sekitar, suara masih kedengaran walaupun tidak apa? Tidak mengerti, itu ngantuk masuknya. Nah ngantuk itu sama nggak dengan tidur? Enggak. Tidur itu lain. Makanya tidur itu ada alamat. Alamatun naum, tandanya tidur al-awwal ada musima'. Tidak mendengar apa-apa. Tidur berarti itu orang. Jadi kita di sampingnya ngobrol, dia mah bangun. Dengar sesuatu nggak tadi? Enggak. Anda ngobrol apa nggak tahu? Enggak. Tidur berarti. Ada musima'. Tanda yang kedua orang tidur apa? Ar-ru'yah. Ru'yah itu apa? Apa namanya? Mimpi. Tandanya tidur itu mimpi. Ru'yah. Dulu ada orang mimpi bersetubuh dengan perempuan. Itu mimpi bersetubuh dengan perempuan tanda hina apa tanda mulia? Kalau kata ulama, apabila dalam mimpinya halal, itu tanda mulia. Makanya di kitab itu juga ada tuh ihtilam, di kitab al-ahlam, al-a'lam fi ta'bir al-ahlam kalau tidak salah, Imam Ibnu Sirin. Itu kalau ada orang mimpi, di dalam mimpinya dia menikah, ada walinya, ada wali, ijab kabul, ada mas kawin. Kemudian sampai dalam mimpinya itu dia tidur sama istrinya. Sampai basahlah dia bangun tidur. Itu mimpi tersebut adalah kemuliaan dari Allah. Mimpi itu takbirnya. Tapi kalau ujug-ujug gue dalam mimpinya ada hayawan. Itu banyak ngehayal sebelum tidur. Kayak anak kecil tuh, anak kecil itu kalau dia siangnya bermain kelereng, saking serunya main kelereng dia tidur malam, itu ibu bapaknya kalau denger ngigonya pasti kelereng. Kelereng saya tuh, giliran saya tuh kelereng yang dia ucap-ucapin. Itu anak kecil begitu. Padahal bukan anak kecil, semua manusia begitu. Kalau mereka siangnya itu dipakai untuk hal-hal yang apapun, itu terbawa mimpi. Makanya kalau ada orang berbicara misalnya bagaimana cara yang paling cepat untuk bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, itu caranya yang paling tepat adalah menumbuhkan kerinduan yang kuat. Ente mau baca apa kalau nggak rindu nggak bisa. Dulu ada siapa? Ada seorang ulama didatangi sama muridnya. Ingin belajar bermimpi bertemu Rasulullah. Akhirnya kata gurunya, ya kalau mimpi ketemu Nabi mah gampang. Udah, ente ngobong di sini mondok. Tapi syaratnya satu. Apa guru? Harus nurut. Nggak boleh membantah. Siap guru. Beres. Akhirnya gurunya memanggil itu murid baru Isya. Dikasih makan. Santri dikasih makan ya udah top, luar biasa. Akhirnya si santri ini pada saat dia makan, dia kaget. Makanannya itu asinnya luar biasa. Akhirnya kata santri, guru saya nggak bisa makan ini, terlalu asin. Kata gurunya, enggak, ente syarat kalau mau belajar ente harus nurut. Iya siap, makan. Akhirnya dengan rasa yang asin luar biasa bangetnya, itu murid memakan masakan itu. Sampai lidah si murid ini terbakar dengan rasa asin yang banget. Muridnya ngomong sama gurunya. Guru, coba minta air katanya. Tolong minta air. Kata gurunya nggak ada air. Ente beres makan, habisin semua, tidur langsung. Karena sudah berjanjian mau nurut, akhirnya nggak minum. Tidur dia langsung. Pada saat dia tidur, subuh bangun ketemu sama gurunya. Kata gurunya, hei fulan, sini. Belajar ingin ketemu Nabi udah beres. Kamu pulang aja. Muridnya bengong. Loh kok pulang, guru belum diajarin apa-apa. Kata gurunya, ente semalam tidur nyenyak. Ente pasti mimpi semalam. Iya guru, mimpi. Ente pasti mimpinya mimpi minum air yang sejuk. Kata gurunya, iya. Kata muridnya, iya.
Muridnya nanya, kok guru bisa tahu saya mimpi minum? Padahal saya belum cerita kepada siapa-siapa. Kata guru, saya tahu. Kenapa? Karena sebelum tidur engkau punya keinginan besar untuk minum. Karena lidahmu terbakar dengan rasa asin. Itulah pelajaran mimpi ketemu Nabi. Jadi kamu harus punya keinginan yang besar. Karena hatimu terbakar oleh rasa rindu terhadap Nabi. Oh, pelajaran dahsyat. Santri mau rindu Nabi, malam-malam yang dipikirin rebus singkong, masak Indomie, kapan mau ru'yatun Nabi. Itu bedanya. Jadi kalau orang ngantuk itu yasma' mendengar wala yafham, tapi dia tidak apa? Tidak paham. Masalah selanjutnya, au syakka. Ini jawabannya satu soalnya, ente hafalin. Au syakka atau ragu-ragu orang tersebut, hal nama apakah dia tidur, au na'isa atau dia ngantuk. Sekarang ada orang ragu-ragu, tadi saya tidur apa ngantuk ya? Kadang-kadang terjadi loh, Ustaz pernah itu. Kalau duduk di masjid waktu itu dapat rezeki di Masjidin Nabawi itu, Ustaz dapat rezeki waktu itu duduk di saf kedua di Raudhah. Nah, itu imam saf, kemudian di saf kedua. Duduk di saf kedua Ustaz tuh. Ingat banget tuh. Akhirnya di saf kedua itu dari zuhur sholat di saf kedua. Itu kalau habis sholat zuhur, habis sholat sunat kan langsung dikeluarin. Karena gantian yang lain, gantian gitu. Ustaz tuh ingat banget. Kata guru, kalau di Raudhah itu tidak mau keluar, perbanyak baca doa untuk kedua orang tua. Ini Ustaz di situ banyakin doanya. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya, pokoknya doa buat orang tua. Itu dari zuhur sampai asar nggak ada yang nyentuh. Nggak dikeluarin. Ustaz tuh udah capek karena udah lumayan nih, udah lama. Asar habis salat asar keluar. Ini keluar tuh. Pas keluar sama askar ditahan. Jangan. Duduk situ. Iblis, duduk. Duduk lagi, set di tiang. Akhirnya tidur di tiang itu. Lek tidur, orang kan gantian di Raudhah. Tidur, capek. Nah, di situ ragu-ragu akhirnya. Nah, ini tidur ini mumakinan makadahu apa goero mumakinin makadahu ini. Akhirnya sampai maghrib. Maghrib sholat, habis sholat maghrib apa ya? Subhanallah, geser ke mimbarnya Nabi Muhammad. Dari situ diam sampai Isya. Isya sudah sambil keluar ziarah ke makam Nabi, pulang ke hotel. Dari zuhur sampai Isya. Karena kalau di Raudhah itu orang itu dari zaman dulu diusir, dikeluarkan karena gantian. Kan Raudhah itu kecil. Kemudian orang kan banyak yang mau masuk, jadi gantian. Nah, rata-rata orang-orang itu kalau mau lama akal-akalan, geser sana, geser sini, geser sana, geser sini. Tapi diusir juga karena askarnya ngeliatin aja di situ. Nah, caranya biar lama itu salah satu berkahnya di situ apa? Doain kedua orang tua. Nah, itu paling mujarrab. Mujarrab. Lama ke Raudhah berapa kali itu dapat rezeki. Berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua di Raudhah itu lama terus. Diam di Raudhah. Sampai di tempat musyawarah di atas itu, musyawarahnya Nabi di atas. Itu lama. Pas buka puasa di Raudhah dikasih makanan, dikasih kurma, dikasih roti apa. Masya Allah. Kalau dulu enak, kalau dulu masuk semau kita ke Raudhah itu. Saat jam 2 malam udah masuk ke dalam, duduk tuh sampai subuh. Sekarang nggak bisa, pakai tasreh sekarang, pakai surat. Tapi tetap gampang sih. Ustadz nggak bawa surat, nggak bawa apa, masuk aja. Masuk, masuk aja. Caranya gampang kalau mau masuk itu. Gampang banget pokoknya. Ya.
au syakka atau ragu-ragu, hal nama au na'isa. Apakah dia tidur, hal nama apakah tidur orang tersebut, au na'isa atau ngantuk. Ada orang ragu-ragu gitu. Dia berbaring, tapi dia merasa ini tidur apa ngantuk ya tadi ya. Karena kalau tidur batal wudunya, kalau ngantuk tidak batal wudunya. Tapi sekarang dia ragu-ragu, ini saya ragu-ragu nih. Ini saya ini tidur tadi apa enggak ya? Ragu-ragu. Bagaimana dia? Hal nama apakah tidur, au na'isa atau ngantuk. Au hal nama atau apakah tidur orang tersebut mumakkinan. Nah ini yang terjadi sama Ustaz waktu itu. Menetapkan pantatnya au ghaira mumakkinin atau tidak menetapkan pantatnya. Bagaimana tuh masalah yang tadi dari mulai au ba'dahu au ma'ahu au syakka au saqatat yaduhu 'alal ardi wa huwa na'imun mumakkinun maq'adahu au na'isa au huwa ghairu mumakkinin wa huwa yasma' wa la yafham au syakka hal nama au na'isa au hal nama mumakkinan au ghairu mumakkin. Jawabannya satu. Apa? Fala yanqudu, maka tidak batal wudunya orang tersebut. Jadi di gambaran yang barusan kurang lebih 8 masalah, itu jawabannya satu, fala yanqud, maka wudunya tidak batal. Jadi kalau ada orang tidur misal gini, ini afwan nih contoh. Afwan auladi. Ini kan begini, ini namanya goer mumakkin. Ini seperti ini tidak menetapkan pantatnya kepada bumi. Kalau dia benar tidur begini, tidur sampai keluar ngorok suara, tidur, batal wudu. Tapi kalau dia ragu-ragu gimana? Dia ragu-ragu tuh gini, dia awalnya dia nunggu misal. Tapi ngantuk dia. Tapi masih dengar. Cuman dia ngerasa nyenyak juga. Akhirnya pas datang guru misalnya, oh astagfirullah. Barusan anak tidur apa ngantuk ya? Tapi perasaan masih dengar. Tapi anak tadi agak nyenyak juga. Tapi dia ragu-ragu. Hal nama au na'isa. Apakah dia tidur? Apakah dia ngantuk? Bagaimana hukumnya? Fala yanqud. Maka tidak batal wudunya. La yanqud. Tidak batal wudunya. Kemudian as-salisu yang ketiga, iltiqa'u syai'in, bertemunya sesuatu. Wa in qalla, walaupun sedikit. Mimbasyaratai rajulin, dari dua kulitnya laki-laki, wa mra'atin dan perempuan, ajnabiyaini yang bukan mahram dua-duanya, walau bi ghairi syahwatin, walaupun tanpa ada syahwat, wa qasdin, dan tanpa ada maksud. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Isma' waladi, isma'. Isma'. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, ajnabiyaini, bukan mahram dua-duanya. Apa artinya ajnabiyaini? Artinya ajnabiyaini adalah allati tahillu munakahatuhuma. Itu ajnabiyain. Kalau kita menerjemahkan ajnabi itu kan orang lain. Orang lain itu siapa maksudnya? Orang lain itu maksudnya adalah orang yang halal menikah dengan kita. Berarti pada saat ente sekarang bersentuhan dengan ibu ente, nggak batal. Kenapa? Karena ente haram menikah dengan ibu ente. Ente bersentuhan dengan kakak ente, batal apa tidak? Ente tanya. Ente sama kakak ente boleh nikah nggak? Nggak boleh. Berarti hukumnya tidak batal. Karena ente bukan ajnabi sama kakak ente, tapi mahram. Nah kalau yang ajnabi itu adalah orang-orang yang halal kita nikahi. Itu ajnabi. Kalau bersentuhan kulit kita, tanyain ada apa? Kalau bersentuhan kulit kita dengan kulitnya perempuan yang ajnabi, maka batal wudunya. Itu diantara asbabul hadas, iltiqa'u syai'in min basyaratai rajulin wa ra'atin ajnabiyaini. Walau bi ghairi syahwatin, walaupun bersentuhannya tanpa ada syahwat. Jadi misalnya ada orang sentuhan, nempel, saya nggak ada syahwat, itu tetap batal wudunya. Karena berbicara di sini adalah pembatalan wudu, ada syahwat ataupun tidak ada syahwat tetap batal wudu. Wa qasdin itu atop kepada syahwatin. Jadi kalau ditakdirkan walau bi ghairi syahwatin, walau bi ghairi qasdin. Walau bi ghairi syahwatin, walau bi ghairi qasdin. Jadi kalau ditakdirkan walau bi ghairi syahwatin, walau bi ghairi qasdin. Jadi kalau ditakdirkan walau bi ghairi syahwatin, walau bi ghairi qasdin. Jadi kalau ditakdirkan walau bi ghairi syahwatin, walau bi ghairi qasdin.
Jadi walaupun tidak ada qasad, qasad itu maksud. Seperti orang lagi tawaf. Orang kalau lagi tawaf, kebetulan ini kan tawaf itu ini kan nggak pakai baju istilahnya. Cuman pakai penutup, itu pun diihtibakan ke bawah ke sini. Nah, ini kan terbuka. Pada saat ini terbuka, misalnya dia lagi tawaf. Misalnya, keliling aja lagi tawaf, tiba-tiba di sini ada perempuan. Megang nih, kena misalnya. Kan nggak disengaja itu. Tetap batal wudunya. Alhamdulillah, tetap batal wudunya. Ini pendapat yang mu'tamad di dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat-pendapat lain bahwa wudu itu tidak batal apabila bersentuhan kulit ketika tidak ada syahwat. Ada lagi yang membedakan antara lamis sama malmus. Yang menyentuh itu batal, yang disentuh itu tidak batal. Ada yang begitu pendapatnya. Sebenarnya Auladi, pendapat tentang pembatalan ini luas, khususnya masalah bersentuhan kulit. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengambil di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, "Aula mastumun nisaa", artinya lamas itu memegang, bersentuhan. Tapi kalau a'immah yang lain, sebagian diantaranya Imam Malik kalau tidak salah, itu mengatakan lamas itu maknanya jima'. Jadi selama tidak jima', ya tidak batal. Makanya kayak ada perempuan dan laki-laki, suami istri, mau ke masjid salaman misalnya. Akhirnya mereka tidak wudhu lagi. Nah, ini biasanya mengikuti pendapat tersebut. Ya, tapi tetap dalam madhab Syafi'i lebih banyak kehati-hatian, sehingga bersentuhan kulit dengan perempuan yang halal kita nikahi, itu batal. Walaupun bersentuhannya sedikit, walaupun tidak ada syahwat, walaupun tidak ada tujuan, itu batal. Bahkan dalam mazhab Syafi'i apa? Hatta lisan. Sehingga lisan itu kalau kita sentuh batal. Ada orang nyentuh lisan misalnya. Coba nyentuh lisan ente deh. Lisan ini kan bukan kulit, tetap batal. Wal asyal, asyal itu tangan yang lumpuh, tetap batal. Tetap batal. Tangan yang lumpuh kan dianggapnya tangan mati istilahnya. Karena dia sudah mati dianggapnya jadi nyentuh nggak batal. Nggak, tetap batal. Walaupun tangannya lumpuh. Wazaid, dan tangan lebih. Atau bukan tangan lebih, kulit yang lebih. Seperti kutil tuh. Kutil misalnya batal. Kalau ada perempuan ada kutilnya dipegang sama ente, batal. Atau mungkin pada ada perempuan misalnya jarinya 7. Berarti yang lebihnya berapa? 2. Satu tangan mestinya berapa? 5, ini dia ada 7. Disentuh yang lebihnya itu. Batal nggak? Batal. Batal wudunya. Disentuh yang lebihnya itu batal. Kecuali illa sinnan, kecuali gigi. Kalau gigi nggak batal. Ada orang nyentuh gigi, coba nyentuh gigi ente. Tapi awas kena bibirnya. Berarti dibukain gigi. Kena barusan. Batal nggak ada? Enggak, ini nggak batal. Ini nggak batal. Kenapa nggak batal? Ini batal nggak ini? Kalau begini batal nggak? Ini begini batal nggak? Enggak tuh. Kenapa batal? Ini batal wudu nggak, Jai? Loh, kenapa batal? Kan ini bibir Ustaz. Batal dia karena kena bibir. Ini kan contoh buat perempuan, lawan jenis. Tapi kalau giginya doang, bisa pegang gigi doang. Buat apa pegang gigi? Mungkin di giginya ada ini, ada apa? Dia habis makan sate, ada daging kambing masih nempel, gede, sepotong, seperempat kilo. Sayang itu. Illa sinnan, kecuali gigi. Wa dhufran, dan kuku sama. Nah, kuku juga sama, nggak batal wudu kuku nih. Dipegang kuku nggak batal. Dhufran. Wa sya'ran, dan rambut sama. Rambut juga nggak batalin wudu, nyentuh rambut. Kita tidak berbicara haramnya di sini, kita berbicara membatalkan wudu dan tidak membatalkan wudu. Wa udwan, dan anggota tubuh maktu'an yang terputus. Anggota tubuh yang terputus. Anggota tubuh yang apa?
terputus. Ente pergi ke jalan nemu jempol misalnya. Oh, ini jempol siapa? Ada jempol kan? Akhirnya udah lama ternyata itu jempolnya si Jenab. Jatuh. Batal nggak wudu ente? Nggak, itu uduan maktu. Alhamdulillah. Kayak semalam tuh waladi. Pas malam minggu kemarin tuh astagfirullah. Malam minggu kemarin. Kan Ustadz ke depan ada pengajian dulu. Itu ada orang kecelakaan. Meninggal di tempat. Darah di jalan. Udah jatuh kelindes. Hati-hati. Makanya Ustadz itu kenapa kalau lihat santri nyetir apa suka. Kenapa sih gitu. Banyak canda. Kadang-kadang itu canda itu berbahaya. Bercanda itu berbahaya. Sangat berbahaya. Makanya kalian kalau ini jangan banyak canda. Kayak kemarin di sekolah mana itu yang bercanda itu sampai mati anaknya. Jadi loncat ditendang kakinya tuh. Sekolah mana itu? Mati, meninggal dan punggungnya jatuh. Akhirnya nggak terima keluarganya karena meninggal. Akhirnya anak-anaknya masukin ke penjara anak. Hati-hati, bahaya. Sebenarnya di penjara nggak pengaruh. Cuman kan yang repotnya masalahnya adalah kita di akhirat berdosa ketika zalim sama orang lain itu. Makanya jangan pernah canda yang berlebihan, ya berbahaya. Di akhirat kita berat nanti. Udah kita banyak dosa, ditambah harus nanggung dosa orang lain. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wayan kudu dan batal haramun orang tua, haram. Haram itu sama dengan ajuz. Ya, haram. Haram itu orang yang sudah sepuh. Sama batal. Wudunya batal. Dengan orang yang sepuh itu batal. Kadang-kadang kan ada di kita mentang-mentang sudah nenek-nenek salaman cium tangan. Bukan mahram kita nih. Kalau nenek kita jelas. Ini bukan nenek kita. Misalnya gini, Jahid, ente main ke rumahnya Gibran. Gibran ini neneknya masih ada, udah umur 100 tahun misal. Ente cium tangan sama neneknya Gibran karena menghormati sama orang tua, misal, afwan. Batal nggak ente wudunya? Batal. Kalau ente bilang, kan nenek-nenek Ustaz nggak ada syahwat. Ini lagi bukan ngobrolin syahwat, ini ngobrolin apa? Pembatalan wudu. Walaupun sudah tua renta tetap batal syauha. Walaupun syauha itu ada manusia serem mukanya. Tetap batal. Dulu itu ada penyair punya nenek. Neneknya itu pelit. Akhirnya neneknya si penyair ini, dia ngumpul sama teman-temannya sesama nenek-nenek. Berlima. Itu sambil ngejajar nenek-neneknya berlima, itu makan makanan ngumpet. Cucunya si nenek itu penyair tahu. Ini di zaman dulu jahiliyah sebelum Nabi lahir. Tahu nih. Akhirnya dia berdoa kepada Tuhannya dengan syairan. Kata si penyair ini, inni ra'aitu ajaban mudh amsa. Ajaiza mithla sa'ali khamsa. Ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa. La tarakallahu lahunna dhirsa. Wala lakina min sanatihin illa ta'asa. Berdoa ini cucu. Neneknya langsung marah. Doanya apa? Kata si penyair ini. Inni ra'aitu ajaban mudh amsa. Ini sedang mencontohkan dalam nahwu itu tentang kalimat mudh. Mudh, mundu, rubba, lamukai, wawun, wata, walba, wala'alla, wamata. Mudh. Lagi mencontohkan kalimat mudh. Inni ra'aitu ajaban mudh amsa. Aku melihat keanehan di waktu sore.
Ajaiza mithla sa'ali khamsa. Ada nenek-nenek mirip setan 5 orang. Sa'al itu iblis perempuan. Ini cucunya sampai ngomong begitu sama neneknya. Aku semalam melihat keajaiban, keanehan. Sore. Ajaiza mithla sa'ali khamsa. Ada nenek-nenek mirip setan perempuan 5 orang katanya. Itu tadi, makan ngumpet-ngumpet, nggak mau diminta sama cucunya. Kata si penyair ini, ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa. Mereka berlima itu makan, itu sembunyi-sembunyi, hamsa. Hamsa itu ngumpet-ngumpet, meriung begitu. Takut ada cucu minta, udah ngumpet aja, ngumpet. Berlima, ini nenek-nenek kan kayak iblis ini. 5. Kayak setan akhlaknya nih. Ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa. Akhirnya si penyair ini berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya. La tarakallahu lahunna dirsa. Semoga engkau Tuhan tidak menyisakan satu gigi pun untuk nenek-nenek tersebut. Maksudnya supaya nggak bisa makan lagi. Padahal neneknya giginya sudah apa? Sudah habis. La tarakallahu lahunna dirsa. Wa la laqina min ta'abihi min sanatihi illa ta'asa. Dan jangan kau biarkan nenek-nenek 5 itu setiap tahun terkecuali mereka bongkok. Maksudnya ini penyair mencandai nenek-neneknya, mencandai neneknya dia. Ibarat kalau orang sekarang, nenek di sini makan ngumpet-ngumpet, pelit. Saya doain loh biar giginya habis. Orang giginya udah habis. Saya doain seumur hidup ke depan biar bongkok. Emang udah bongkok nenek-nenek. Penyair nih. Cuman dia mengeluarkan kalimat syair. Andala inni ra'aitu ajaban mudh amsa ajaiza misla sa'ali khamsa ya'kulna ma fi rahlihinna hamsa la tarakallahu lahunna dirsa wa la laqina min sanatihinna illa ta'asa. Di Qatrun Nada itu ada, di Qatrun Nada ada. Di Qatrun Nada. Di Qatrun Nada ada. Dulu itu di zaman Arab, zaman dulu, orang-orang itu khususnya keluarga penyair, itu kalau anaknya tidak menjadi penyair tuh aib. Aib tuh ya aib. Makanya dulu ada satu penyair, dia punya anaknya ini nggak bisa bikin syair terus. Nggak bisa bikin syair. Sampai 15 tahun nggak bisa bikin syair. Ini malu-maluin. Akhirnya tahu nggak di zaman dulu ente? Ini kalau zaman dulu, di zaman sekarang diamalin, wah ente habis sudah. Akhirnya apa? Kata bapaknya, anak saya ini nggak ada manfaatnya. Sudah ikat aja, diikat tangan dan kakinya. Langsung digotong layaknya rusa yang baru dapat hasil memburu. Digotong tangannya gitu. Apa kata bapaknya ke pembantunya ini? Anak saya ini nggak bisa bikin syair. Jadi malu-maluin, aib, udah buang aja ke gunung. Dibuang ke gunung. Dibuang. Ini di perjalanan si anaknya nangis. Kenapa? Sedih. Kenapa? Karena dia dibuang ke gunung, nanti pisah sama ibunya, pisah sama rumahnya yang dia sukai. Oh, pokoknya buang aja, nggak ada manfaat. Ngapain anak saya nggak bisa syair? Buang aja. Dibuang. Pas di perjalanan, si anak ini mikir. Si takut dia dibuang. Kan dibuangnya beneran. Dia ngeluarin syairah. Ternyata ada perasaan syairnya keluar. Dia bilang apa? Gifa nabki min dhikrai habibin wa manzili bisiqtil liwa baina ad-dukhuli wa khawmali. Kaifa nabki kifa
berhenti kalian berdua dari qif. Qif itu fi'il amr, dari waqafa yaqifu qif, fi'il amr. Qif itu satu, qif, diam kamu. Tapi kalau dua apa? Qifa, seperti unsur, buat berapa? Satu, kalau dua unsuro. Qifa, berhenti dua-duanya. Nabki, saya ingin menangis. Kata anaknya nih. Min dzikrai habibin wa manzili, karena teringat kepada dua yang aku cintai. Al-Habib, kekasih-kekasih, ibunya, keluarganya, wa manzili, dan rumah. Bisiqtil liwa bainad dukhuli wa khawmali. Liwa, dukhul, khawmal itu nama kampung. Jadi rumahnya itu ada di perbatasan antara 3 kampung. Kampung Liwa, kampung Dukhul, sama kampung Khawmal. Kayak kita nih sekarang nih, ini kita di 3 kampung nih. Kampung Cipetir, Sukamanah, sama Cinangka. Ini. Berarti kalau diganti apa? Giva nabgi min dzikrai habibin wa manzili bisiqti Cipetir baina Sukamanah wa Cinangka. Tapi nggak enak ya. Wa Cinangkali, pakai lam ujungnya. Wa Cinangka. Akhirnya yang 2 gotong ini apa? Berhenti. Hah? Ini anak bisa bikin syair. Dibawa balik lagi akhirnya. Bawa balik ke rumahnya. Tuan, kenapa? Anak Anda sudah bisa bikin syair. Yang benar. Nih syairannya, baca. Gifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisiktil liwa bainad dukhuli wa khawmali. Dipeluk sama orang tuanya. Bangga orang tuanya. Udah, nggak jadi ente dibuang ke gunung. Ente anak-anak, sudah. Ini bikin syair. Hati-hati ente. Jangan sampai nanti Ustaz cerita masalah ini ke orang tua ente. Zen, ini hati-hati ente. Yang salah ente. Diikat nanti sama santri, disuruh apa? Dibuang ke Gunung Salak. Gunung Salak ke atas. Lewatin singa, lewatin harimau. Nah, ini hati-hati nih. Jangan molor ngaji. Nanti tidur pas bangun ada di Jabal Salak nanti. Ya. Walau bi ghairi syahwatin wa qasdin hatta al-lisan wal ashal wal zaid illa sinnan wa dhufran wa sya'ran wa udan maqtu'an. Wa yanqudu haramun. Wa yanqudu, dan batal haramun apa? Haram itu apa? Ya, orang tua renta. Wa mayitun, dan mayit, hati-hati tuh. Ente kalau ngelayat mayitnya perempuan jangan kesentuh. Kalau kesentuh batal wudu ente. Mayit juga sama. Apa namanya? Wa mayitun terus? Nggak ada tuh. Wa mayitun, dan mayit. La mahramun, tidak mahram. Artinya tidak batal dengan sebab mahram. Isma waladi. Dengerin. Duduk yang benar. Itu pecinya yang benar. Mau dibotakin rambutnya? Pakai peci yang benar. Nih waladi isma. Isma. Mahram itu ada 2. Ada mahram muharram, ada mahram ghair muharram. Atau dalam istilah lain ada namanya mahram mu'abbad, ada mahram muqayyad. Perhatikan waladi, biar enggak salah paham nanti. Ini nyambungnya ke bab wudu, hati-hati. Hati-hati nyambungnya ke bab wudu. Kalian ini batal enggak dengan uak kalian? Dengan sepupu kalian? Nah, itu. Mahram itu siapa? Itu dulu kalian mesti tahu dulu, mahram itu siapa? Mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi. Itu mahram. Orang yang haram kita nikahi ini ada 2. Ada yang haram kita nikahi selama-lamanya, disebut namanya mu'abbad. Ada yang mahram haram kita nikahi tapi muqayyad,
Dia tidak selama-lamanya, hanya terikat. Jadi kalau talinya sudah lepas, ya berarti boleh menikah. Contoh misalnya gimana? Perhatikan nih contohnya. Amilabid menikah misalnya sama perempuan. Nama perempuannya Hurem. Si Hurem namanya. Apa namanya? Ini Husain apa? Husain. Hurem namanya. Namanya Hurem. Perhatikan nih hukumnya nih, hati-hati. Oh, ente. Apa Gibran bab nikah ente ketawa? Anda kasih tanda Bib tuh. Si Gibran ngetawain ente. Biar dia ngado. Nah, lebih ini contoh Bib. Bib, ente nikah Bib sama si Hurem. Ente nikah sama si Hurem. Udah nih. Ente Bib sekarang ketika ente sudah menikah sama si Hurem ini istri ente. Si Hurem masih hidup. Si Hurem ini punya adik perempuan. Namanya Shanum. Shanum ya namanya. Nah, si Sanum ya. Siapa namanya? Sanum ya. Nah, si Sanum namanya. Namanya si Sanum, Bib. Sekarang gini, Bib. Ente boleh nggak nikah sama adiknya si Hurem, istri ente yang masih ada? Nggak boleh. Berarti ketika masuk kategori tidak boleh, berarti adik istri ente itu mahram ente lah, Bib. Karena nggak boleh ente nikahi. Nah, batal tidak wudu ente dengan adiknya istri ente? Tetap batal. Loh, kok batal? Kan adik ipar anak ini mahram. Iya, dia masuk kategori orang yang ente dinikahi, orang yang haram ente nikahi. Tapi selama-lamanya atau sementara? Sementara. Kenapa? Karena kalau istri ente meninggal, boleh nggak nikah sama adiknya? Boleh. Sayyidina Utsman bin Affan menikah dengan putri Nabi. Ketika putri Nabi ini meninggal dunia, Sayyidina Utsman menikah lagi dengan adiknya. Masih putri Nabi. Kenapa? Karena istri yang pertama sudah wafat atau istri yang pertama sudah cerai. Pada saat sudah pisah, maka pengikat yang mengharamkan dia nikah dengan perempuan itu pengikatnya hilang. Makanya ketika tadinya haram, akhirnya jadi tidak haram. Ini namanya mahram sementara tadi. Tapi kalau ibu ente lebih, boleh nggak ente nikah sama ibu ente? Boleh. Tahun depan, kalau ini meninggal, bapak ini nggak bisa, tetap dia selama-lamanya tidak boleh menikah. Ente dengan adik ente perempuan, kakak ente perempuan, selama-lamanya nggak boleh. Tapi dengan adiknya istri kita, dengan kakaknya istri kita, nggak boleh. Tapi nggak bolehnya sementara. Bedanya itu. Kenapa? Karena istri kita kalau meninggal dunia, kita boleh menikahi adiknya, boleh menikahi kakaknya, boleh menikahi bibinya. Berarti adik ipar atau kakak ipar, dia secara aturan mahram, tapi secara hukum bukan mahram. Makanya disebut namanya mahram muqayyad. Karena secara nama dia mahram, orang yang haram kita nikahi. Tapi pada saat hanya sebatas saja, maka dia masuk kategorinya mahram, tapi secara hukum bukan mahram. Artinya wudu kita batal. Makanya kalau dengan mahram itu wudu tidak batal. Mahram itu penyebabnya ada tiga. Pertama, mahram bin nasab, seperti ibu, kakak, teteh, bibi, nenek, itu mahram kita bin nasab. Ada mahram birrodho, sesusu. Seperti misalnya ada bayi perempuan pernah disusui sama umah misalnya dengan syarat yang lengkap dan cukup. Maka si anak perempuan, anak orang lain itu yang pernah disusui sama umah, itu jatuhnya jadi anak ustaz. Jadi anak ustaz bersentuhan sama dia, nggak batal. Si Zen, si Hanif, si Amr ini jadi saudaranya. Kalau mereka bersentuhan nggak batal, haram menikahnya. Ini misal gini, ini misal. Ente nama ente siapa? Mujib.
Mujib. Takutnya diganti di Ronaldo. Jim, ente Jim punya anak perempuan Jim, misalnya. Anak perempuan ente, kalau dia dewasa sama Ustadz, batal wudu. Karena bukan mahram. Tapi anak perempuan ente ketika masih bayi umur 1 tahun, misal, diberikan air susu ibu sama istri Ustadz sama Umah. Diberikan deh. Dengan syarat 5 kali menyusui. Gede anak ente, itu mahram sama Ustadz. Ustadz bersentuhan gak batal wudu. Padahal anaknya mujib. Sama Amr, sama Zain, sama Hanif, itu gak batal wudu. Dan haram mereka bertiga menikahi anak ente itu. Kenapa? Karena hukumnya saudara. Dan penyebab persaudaraannya adalah air susu. Makanya air susu itu, aduh, jangan dibalas susu dengan apa? Dengan tuba. Alhamdulillah. Yang ketiga, penyebab mahram itu al-musaharah, pernikahan. Seperti mertua. Seperti contoh Ustadz sama ibunya Umah almarhumah itu mahram. Selama hidupnya Ustadz cium tangan, apa mahram sudah nggak batal wudu. Selama-lamanya. Kalaupun ada orang misalnya gini, ada orang naudzubillah min dzalik, ada orang menikah. Baru seminggu misalnya cerai pernikahannya naudzubillah. Tetap kepada mertuanya itu mahram selama-lamanya. Seperti kemarin ada kejadian di Ciampea, masuk berita itu. Menikah, mungkin karena perempuannya ini apa ya, mungkin perempuannya solehah kali, menikah, baru beres menikah resepsi dari pagi sampai zuhur. Pas zuhur istrinya pengen istirahat dulu, Mas saya habdi ceneng saya pengen istirahat dulu. Ya sudah istirahat. Pas istirahat di kamar nggak bangun-bangun, pas dibangunin wafat, meninggal. Oh, suaminya sampai nangis, sampai begini, begitu, dikuburin sama suaminya. Oh, sampai nangis, pokoknya nangisnya histeris. Alhamdulillah. Nah sekarang istrinya kan meninggal. Ibu si istri tersebut dengan suaminya tadi, itu mahram selama-lamanya. Tetap masih mahram. Tetap. Mertua itu mahram selama-lamanya. Ya, sama seperti anak tiri, sama. Anak tiri itu mahram selama-lamanya apabila bapak tiri sama ibunya sudah berhubungan suami istri. Tapi kalau anak tiri dengan anak tiri itu bukan mahram. Ada janda punya anak. Ada duda punya anak. Anaknya ini lawan jenis, artinya ini laki-laki, ini perempuan atau sebaliknya. Si janda sama si duda ini menikah, plek, ijab kabul. Anaknya ini bukan mahram, hati-hati. Anaknya ini bukan mahram. Kalau dia bersentuhan batal wudu. Kalau dia menikah boleh, boleh karena bukan mahram. Boleh itu menikah. Kalau dibalik bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Dibalik tuh gini, Jayid. Ada duda Jayid punya anak laki-laki. Si duda ini nikah sama perawan. Ternyata si perawan ini anak janda. Anaknya si duda ini yang masih bujang suka sama emaknya. Akhirnya nikah sama ibunya. Boleh nggak begitu? Boleh. Nyilang. Bapak nikah sama anak janda, anak nikah sama si jandanya. Boleh itu. Sampai hukum begitu. Cuman kalau lebaran Idul Fitri salaman bingung. Atau bingung, bapaknya yang cium tangan apa anaknya? Bingung. Kata anaknya, bapak cium tangan ke saya, kan mertua ini. Kan saya nikah sama ibunya istri bapak. Nikah, cium tangan. Cek bapaknya, tapi kan kamu anak bapak. Oh iya Pak. Tapi secara hukum boleh. Walaupun kayaknya belum pernah terjadi itu. Secara hukum boleh. Ya, wae. Wa maitin la mahram, tidak mahram. Wa tiflin, dan tidak anak kecil tuh. Anak kecil juga sama, tidak apa? Tidak batal. Anak kecil yang mana? La yushtaha, yang belum sampai kepada
batasan syahwat fil adati menurut adat. Jadi adat kebiasaan itu menurut orang yang punya tabiat selamat, anak segede gini secara syahwat belum pantas gitu. Itu namanya anak kecil. Falau syakka, maka kalau ragu-ragu seseorang, hal lamisa, apakah menyentuh orang tersebut imra'atan laki-laki au rajulan atau perempuan. Ada orang ragu-ragu nih, karena orangnya banyak, tiba-tiba dia bersentuhan. Aduh, bersentuhan pas lihat, laki-laki apa perempuannya yang barusan bersentuhan sama anak? Laki-laki ada, perempuan ada. Mana ya? Laki-laki apa perempuan ya? Ragu-ragu dia. Lamisa imra'atan au rajulan. Au sya'ron, atau dia ragu-ragunya apa? Bulu ambasyaratan atau kulit. Au ajnabiyatan atau ajnabiyah orang lain, au mahraman atau mahram. Dia punya ragu-ragu, 3 masalah tuh. Ragu-ragu yang pertama adalah dia ragu-ragu menyentuh perempuan apa laki-laki. Dia ragu-ragu menyentuh kulit apa bulunya. Dia ragu-ragu bersentuhan dengan orang lain apa mahramnya. Bagaimana ragu-ragu tersebut? Lam yanqud, maka tidak batal wudunya orang tersebut. Lam yanqud, tidak batal wudunya. Jadi lanjutin aja dia. Tidak batal wudu orang tersebut. Jadi dilanjut aja. Ya. Nah itu mulai nih. Baik, Rabi'u yang keempat masuk farjil adami. Wallahu a'lam bishawab.